Yang berjuang, Mbak. Sama pilotnya, mas, itu jembatan loh mas, jembatan mas, tunjukkan mas, tunjukkan ke Taiwan. Jadi tahu-tahu mesinnya itu pecah, tapi kita nggak ngerti kalau dalam perjalanan itu pecah. Setelah sampai di Taiwan, diinspeksi itu kita dipanggil gurunya. Kamu ini untung bener ya, kamu mestinya mati di jalan. Anak saya lahir, saya enggak di rumah. Saya enggak nungguin istri saya melahirkan. Ini generasi sekarang itu seolah ada yang hilang, Mbak. Tahu apa yang hilang kita? Oke teman-teman semuanya, sekarang aku sudah bersama Bapak Ketua dan Wakil Ketua. Selamat pagi Bapak, selamat siang. Selamat siang ya, sudah setengah 12 sepertinya. Boleh, pagi juga boleh. Ini kalau di Arab masih pagi. Oke, perkenalkan sebelumnya saya Nurhara Sabdi dari channel yang laki juga. Kebetulan adik saya juga ada yang ikut pasukan di sana juga. Mbaknya sendiri gimana posisinya? Senior atau selesai atau gimana? Oh, saya sebagai kakaknya saja. Enggak, kuliah di mana tuh, udah kerja? Saya kuliah mahasiswa baru, Wah. Oh, baru mahasiswa. Iya. Iya. Di mana? Di UNJ. Oh, itu Universitas Negeri Jakarta. Di mana itu? Di Jakarta? Di Rawamangun. Jakarta, di Jakarta Golf. Ya, dekat lapangan golf. Dekat Veldrum, Pak. Oh, Veldrum. Oh ya. Oh, iya. Nama saya Sri Bujono. Saya lahir di Jogja tanggal 4 Februari 48, jadi sekarang sudah 74 ya. Kemudian saya masuk di sekolah SMA-nya, SMA dari SD, SMP, SMA itu semua di Jogja, terakhir di SMA 4 Negeri. Lulus dari sana mencoba masuk ke Akademi Angkatan Udara. Dulu Akapri, masih Akapri Udara. Kemudian tahun 66, kemudian lulus tahun 70. Kemudian saya di Angkatan Udara, saya di Kerja Angkatan Udara. Kemudian di Skadron Udara, di Skadron Udara 31 saya lama. Kemudian pindah ke Skadron 32 di Malang. Kemudian setelah itu di Mabes AU, di Mabes ini terakhir di Lemhanas. Tuh ceritanya tuh anak istri baru satu. Istri baru satu, anak sudah 3, cucu 4. Tuh. Oke, Pak. Berarti pangkat terakhir sebelum pensiun apa? Maskal Muda. Oke. Melatih saya. Nama saya Zulfiman Saleh. Satu sekolahan dengan Bapak Ketua di Akademi Angkatan Udara. Tapi senior. Saya 2 tahun di atas. Kemudian sama-sama di Angkatan Udara, terus juga di satu skadron Hercules yang sama. satu skadron unit berat lintas udara berat Hercules. Kemudian pendidikan umum ya sama dengan adik, SD, SMP, SMA, Akademi Angkatan Udara, terus ambil sarjana ekonomi, master ekonomi, doktor ekonomi, tapi konsentrasi manajemen. Anak 3, laki semua, cucu 8. Karena ada yang kembar. Uniknya kembar perempuan sekarang mahasiswa semester 3. Demikian cukup saja. Iya, saya lanjutkan. Jadi Bapak tadinya juga dosen di perguruan tinggi Angkatan Udara di Halim, wakil rektor 3. Kemudian diminta ke
Bung Karno ya cukup lama sejak berdiri sampai sekarang, kemudian sekarang jabatan Ketua Senat Universitas. Senang. Oke ya, cukup ya. Nama saya Hasbi Zulfian. Saya kelahiran Pontianak, tapi sekolah kebanyakan di Bukit Tinggi dan Padang Sumatera Barat. Saya lulusan Akabri Laut, jadi saya jurusan laut. Kalau beliau ini dari udara, saya di Angkatan Laut tahun 70. Satu angkatan kan beliau. Cuman beliau pangkatnya bintang 2, saya cuma 1 saja. Laksamana pertama. Saya terakhir selama dinas di Angkatan Laut, saya tuh lebih banyak di kapal, jadi lebih banyak di lautnya. Sekitar lebih kurang mungkin 22 tahun saya di laut, di atas kapal, kemudian baru pindah ke darat. Terakhir saya di Sekolah Staf Komando Angkatan Laut. Belum terakhir tapi masih ada di sini. Kepikiran mau masuk angkatan udara tuh ada motivasi apa sih Pak? Atau ada dorongan dari orang tua atau mungkin melihat TNI yang di sana gitu atau gimana Pak? Ya kalau zaman itu kan kita ya pokoknya ikut-ikutan aja Mbak, ikut-ikutan teman pengen ini kan beliau-beliau ini kan sudah sering lewat jalan-jalan di Malioboro ini pakai seragamnya gagah-gagah itu, kepingin Mbak ya udah ikut saya daftar gitu, alhamdulillah masuk lah. Tapi akhirnya beda Pak, tidak seperti yang saya bayangkan. Seragam yang saya pakai beda dengan seragam beliau karena saya sudah akabri, jadi bajunya beda dengan AAU dulu gitu. Jadi ya waktu pertamanya tertariknya begitu, sering jalan lihat di Malioboro ada kabur-kabur, antaranya AAU itu dulu disebutnya karbon karena mengingat Bapak Abdurrahman Saleh itu ahli apa-apa, seorang engineer, seorang dokter, profesor dan sebagainya. Lah itu disebut Pak Karbol, sehingga Taruna AAU itu, kadet-kadet AAU diberi nama Karbol supaya mengikuti jejak-jejak. Oh itulah, ini pakaiannya waktu itu bagus-bagus Pak. Setelah kita masuk ke AKABRI beda pakaiannya. Ya jadi udah. tidak sesuai ekspektasi mau pakai itu ya? Iya, tapi ya udah kita jalan saja lah. Kemudian di sana ya ketemu sama beliau juga sama-sama di Magelang, dalam kita dalam 1 tahun kita bersama 4 angkatan, jadi darat, laut, udara dan polisi. Kita AKABRI pertama itu 4 tahun di sana, ya udah semua apa yang kita alami itu akan sama semua gitu ya. Tapi intinya ya udahlah, kalau memang takdirnya harus jadi tentara ya udah kita ikuti, kita sampai selesai. Tujuannya satu, pokoknya bisa meraih masa depan apapun jadinya, memang intinya yaitu. Lah ini juga teman saya ini. Sini mas. Ini teman saya juga, satu angkatan udara juga, satu lenteng juga. Boleh sekalian. Nah sekalian. Udah Sekalian biar ikut juga. Saya tamu. Enggak, maksudnya perkenalan aja. Oh ya, boleh perkenalan boleh. Namanya Ya. Ya, namanya buka dulu aja Pak. Harson Darminto, sarjana ekonomi sama bapak hampir sama. Istri 1 belum tambah, Berarti mau ada rencana Pak? anak 3, cucu 11, aneh kan? Siapa boleh Pak? Zaman sekarang cucunya 11 tuh aneh kan? Oke, saya lanjut ya Pak. Mungkin pengalaman yang paling berkesan sampai yang paling diingat sampai sekarang apa Pak? Selama ikut menjadi tentara? Ya. 1 atau 2 mungkin. Ya pertama ya itu waktu kita melaksanakan operasi di Timur, di mana ya
ya gitu, ternyata perang itu kayak gitu yang kita anggap hanya main-main awalnya, kok tahunya kok ya kita kalau dari udara ya nggak merasa apa-apa, tapi kalau diingat bahayanya kok ternyata bahayanya besar sekali, tapi karena tidak terjadi apa-apa kami ya alhamdulillah selamat aja. Namun kita nggak bayangin kalau ini terjadi apa-apa ya bisa gitu. Makanya beliau ini juga pesawatnya bolong semua mbak waktu operasi Timur Timur, ya nggak merasa apa-apa, cuma ada peluru keluar dari kokpit dan sebagainya, ya nggak merasa apa-apa. Tapi setelah selesai dibayangin, nah kalau itu kebakar itu jadi apa gitu. Tapi waktu melaksanakan tugas ya tenang-tenang aja gitu. Itu yang terkesannya di situ. Kemudian juga yang kita bisa melihat se-Indonesia itu udah kita datangin semua, alhamdulillah, negara-negara lain. Ini pengalaman terbang sekian jam cuma di atas air saja itu, nah itu juga menjadi kenangan yang nggak terlupakan itu Mbak. Langsung dari San Francisco sampai ke Guam itu, sampai ke Honolulu itu kan nggak ada pulau, adanya air semua sampai selesai. Dari Guam, dari Honolulu ke Guam juga isinya air, sampai akhirnya baru melihat pulau-pulau itu setelah masuk Manado ke sini ke Jakarta itu sudah itu pengalaman. Jadi bapak ini orang kampung, anak kampung. Jadi kampung itu yang sebaya itu akrab sekali. Mandi di kali rame-rame, mandi di kali. Nanti main kelereng rame-rame. Nanti kalau mau ada pendidikan agama, masuk langgar. Langgar itu surau. Itu juga gitu rombongan. Nah di situ teman-teman itu ada yang masuk Akademi Angkatan Laut, Akademi Militer, AMN itu. Jadi senior-senior begitu, terus nanti jadi KKO segala. Lingkungan bapak kepingin, karena dia lebaran tuh pakai pakaian kebesaran Taruna itu kan gagah banget gitu, yang Angkatan Laut putih-putih gitu, gagah gitu. Terus semuanya kepingin, tapi syukur alhamdulillah saya kesurutan, kepinginnya itu kesurutan. Itu mengenai rumah bapak di Mojokerto, tapi sekolahnya di Surabaya, pakai kereta api Mojokerto Surabaya. Kemudian setelah dinas di Angkatan Udara, banyak kenang-kenangan yang sebetulnya sangat berbahaya. Yang merasakan adalah istri bapak, istri dan anak. Jadi selalu beresiko tinggi. Pergi ke Taiwan sama beliau, ke Taiwan. Jadi tahu-tahu mesinnya itu pecah. Tapi kita nggak ngerti kalau dalam perjalanan itu pecah. Setelah sampai di Taiwan, diinspeksi gitu, kita dipanggil krunya. Kamu ini untung bener ya, kamu mestinya mati di jalan. Baru kita kaget. Baru nggak gitu. Jadi kulitnya pesawat itu sama tulang-tulangnya udah lepas. Di Taiwan. Kemudian terus di Taiwan itu pesiar sama dia berdua. Uang sakunya kan kita eman-eman Mbak. Jadi kalau makan siang atau makan malam itu rundingan dulu. Jangan ini ya, ini mahal gitu. Nanti untuk beli oleh-oleh aja gitu. Seperti itu. Terus ya ke operasi-operasi militer yang sangat berbahaya itu selalu kami lakukan. Terus kemarin ada berita jadi pesawat saya pakai Dakotan, instruktur sekolah navigasi. Oh iya. Itu pesawatnya itu jatuh Mbak. Nah mestinya kita semua mati karena pesawat dalam keadaan bahaya kan mesinnya mati. Di depan ada jembatan emat, jembatan besi yang kali Serayu. Terus saya nunjuk sama pilotnya, mas itu jembatan loh mas, jembatan mas tunjukkan mas. Terus syukur alhamdulillah itu bisa mendatar gitu, terus delosor gitu di kebun. Terus saya ke penumpang, terus saya perintahkan cepet loncat dan lari ya. Semuanya mbak pada di pesawat itu penuh barang-barang, susah kita mau lari. Nah semuanya lari terus udah jauh mbak,
tahu-tahu pesawat itu kena kebun singkong sehingga lunak atau dia ambles, tapi kita hanya segini, tapi semuanya loncat. Dari pesawat ke tanah itu segini, tapi semuanya loncat gitu. Dan kenang-kenangan itu adalah ke Vietnam. Vietnam kan perang serius, kan? Itu juga kita sampai membuat suatu manuver untuk supaya tidak kena tembak. Gitu. Jadi berkali-kali itu ke Vietnam, tapi ya alhamdulillah hanya rumah aja yang panik, tapi kita bisa selamat sampai sekarang ini. Jadi resikonya terlalu berat. Lebih-lebih beliau ini di laut. Kalau misalnya mesin mati ya sudah. Hanya berdoa aja gitu. Baik, tadi udah cerita pengalaman di udara, sekarang ini Iya, Pak boleh cerita pengalaman selama di laut Pak? Kan beda suasananya ya, kalau udara di atas, kalau di laut di perairan. Di laut itu apa ya pengalamannya? Saya cuma mau cerita aja bahwa selama saya di angkatan itu kita kalau melaksanakan kegiatan yang kita sebut operasi ya, operasi laut, itu tidak hanya berhari-hari atau berminggu-minggu, kadang-kadang berbulan dan bahkan tahunan kita meninggalkan rumah. Paling lama berapa lama? Saya pernah paling lama itu 16 bulan keluar dari rumah ya. Jadi keliling aja patroli di perairan Indonesia. Ini kan luas sekali ya. Itu saking lamanya di laut itu ya, kita ya umumnya tentara gitu ya, tapi mungkin lebih berat buat angkatan laut dan angkatan udara juga. Anak saya lahir, saya enggak di rumah. Saya enggak nungguin istri saya melahirkan. Jadi saya sedang operasi. Itu istirahat. Hidup di laut terus. Saya dinas 32 tahun. Masa dinas saya di angkatan laut itu 22 tahun saya di laut, di kapal aktif. Jadi hanya sebagian waktu saya di sudah menjelang pensiun dari saya. Sama ini sudah nyampe setelah selama minggu itu ya Pak? Iya. Gitu. Jadi dua kalinya di darat. Jadi lebih lama di laut. Kita memang demikian. Ya itulah. Lain dari itu ya pengalaman-pengalaman lain mungkin sama ya. Kita menghadapi situasi yang berbahaya, terutama karena masalah material kapal sendiri. Itu zaman saya dulu kapalnya masih kapal-kapal tua. Ya, masih kapal-kapal tua lah. Mendekati akhir-akhirnya aja tahun 90, 2000 baru ada kapal-kapal baru. Sebelumnya kita pakai kapal-kapal tua. Itu yang kita pakai. Jadi resikonya banyak. Untuk yang ini mungkin tanggapan Bapak terhadap generasi muda saat ini apa? Ya macam-macam Pak. Jadi generasi muda sekarang ini kelihatannya ya tidak salahnya generasi muda ini karena salah program pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah itu karena berubah-ubah, sehingga saya menilai anak-anak sekarang tidak tahu sejarah. Jadi tidak tahu persis Indonesia itu bisa berdiri itu kenapa, kayak apa, itu saya khawatirnya itu tidak tahu. Dan bisa berdiri kayak ini tuh bagaimana, sebabnya apa. Makanya di situ ada, tadi saya sampaikan, ada ulang tahun veteran, dan veteran adalah pejuang ini, yaitu mereka yang yang berjuang, Mbak. Jadi kita hanya menikmati, Mbak. Kita hanya menikmati mereka berkorban jiwa. Nah ini yang tidak disadari oleh anak-anak sekarang, milenial.
milenial istilahnya ini yang kebawa perkembangan dunia hanya mendapat informasi dari apa itu gadget dan sebagainya, di mana tidak ada pelajaran dari pemerintah yang mendukung meningkatkan kembali bagaimana negara ini jatuh bangunnya negara itu anak-anak nggak merasanya sudah ada kayak gini, mobil sudah bagus-bagus, kita sekolah sudah tinggal naik busway, dan ini mestinya akan dirubah sehingga apa ya, kita negara bisa berdiri itu karena ada dasarnya. Dasar negara kita Pancasila itu sudah teruji. Jadi jangan sampai dasar negara Pancasila ini akan berubah, jangan sampai dirubah. Kalau dirubah akan terjadi perpecahan, kita terdiri dari bermacam-macam suku yang berbeda-beda, budaya berbeda, agama, kepercayaan yang berbeda. Ya udah, kita hidup berbaur. Nah, anak-anak sekarang tidak paham kok ya. Adanya cuman mengikuti penjelasan yang kurang jelas, yang dimana yang menjelaskan itu memang pinter untuk merubah mindset dari anak-anak remaja sekarang. Mungkin kalau di buku-buku sekolah saya juga kadang suka bingung yang benar antara buku ini atau buku ini yang mana gitu kan. Jadi kalau saya pribadi kalau waktu sekolah saya belajar sejarah dari sumber ini lain, sumber ini lain, sumber ini lain. Jadi kadang saya juga itu, yang benar tuh yang mana gitu. Itu kan karangan dari orang yang yang sekedar tahu tapi tidak tahu persis apa sejarah itu. Dan sejak dulu memang sejarah itu sudah dibelokkan oleh para boleh dikatakan yang penjajah itu kan membutakan dari rakyat kita bahwa negara mungkin saja nih. Jadi tidak diberi tahu yang sebenarnya itu bangsa kita itu kayak apa, sehingga sejarah-sejarah itu dikabulkan, diubah dan sebagainya. Karena yang menemukan mereka, yang menemukan Borobudur, yang menemukan mereka. Nah, mereka itu tidak mau menggali yang sebenarnya disampaikan kepada rakyatnya, karena biar anak kita bodoh, gak tahu siapa sebenarnya kita itu siapa sebenarnya itu. Mereka tidak mengerti. Ini adalah keinginan dari pihak-pihak yang menginginkan dan negara kita itu jangan maju, bisa kita bodohi terus. Karena Indonesia itu adalah negara yang terkaya, apa-apa ada dari sumber daya alam, sumber daya mineral dan sebagainya. Kita negara yang namanya juga campur istilah. Negara lain nggak ada. Kita nanam apa? Hidup, makan. Nah, mereka kan harus ada berapa macam iklim yang akan bisa saatnya tidak ada yang harus dimakan dan sehingga yang ketergantungan sampai sekarang pun kita masih diperbutkan. Nah, supaya gampang direbut ya kita dikacaukan dengan di otak kita di brainwashing dengan segala macam diadu domba dan sebagainya. Nah, sehingga dengan melihat itu Pak, kami veteran ini yang memang sudah tua, sudah bukan tua ya, lanjut usia ya. Kita nggak boleh bilang tua, lanjut usia, dimana kita sudah sumpah prajurit Sabta Marga itu ya, kita nggak pernah dicabut, sumpah itu nggak pernah dicabut. Jadi kita akan berhenti kalau sudah nggak dengar salvo bunyi tembakan di telinga kita nggak dengar, kita baru berhenti. Apa maksudnya bunyi tembakan nggak dengar? Ya kita udah di dalam liang, itu nggak ada lagi lah. Itu kita baru berhenti. Sehingga dalam hal ini melihat situasi yang sekarang, kita mau punya tanggung jawab, yaitu tadi memberikan pewarisan jiwa semangat untuk seperti tahun 45 untuk membangun. Nah, kalau kita dulu para veteran jiwanya semangat dengan buang bunceng dan untuk kalau anak-anak sekarang berjuang belajar yang baik, belajar yang benar, mengikuti
cita-cita negara yang kita tuju bagaimana, tidak mudah dipengaruhi orang pihak asing dan sebagainya. Bangunlah negara, jadikan negara ini sesuai cita-cita leluhur kita. Tapi kami nanti akan turun dari SD, SMP, SMA sampai ke universitas, memberikan pewarisan jiwa semangat nilai-nilai 45, JSN 45 istilahnya. Nanti mungkin ada di Paskibra juga kita minta tolong, kita coba ajukan untuk ditatar, kita untuk membantu tenaga kita yang sudah tua di Pak Ibu. Itu rencana kita. Untuk menurut pendapat Bapak pribadi, sistem pemerintahan ini apalagi yang tadi concern pendidikan ya, apa yang harus diperbaiki Pak? Maksudnya dari pemerintahnya sendiri, mungkin sistem yang kayak misalnya kurikulumnya juga yang sering berubah-ubah, jadi anak tidak konsisten gitu, jadi anak juga suka bingung gitu terhadap pelajaran juga kan, terus sejarahnya juga bingung gitu, karena setahu saya karena kurikulum diubah-ubah, terus pelajaran sejarahnya mulai berkurang Pak. Jadi di sekolah itu kayak saya pribadi, saya masuk SMA IPA, sejarah itu mulai pelajaran sejarah mulai dikurangi gitu Pak. Jadi mungkin menurut Bapak apa yang harus diperbaiki? Ya, saya yang diperbaiki intinya sekolah itu jangan untuk komersial. Ya, kita pemerintah atau Menteri Pendidikan memikir bahwa kita harus mengisi masa depan anak-anak, dimana jangan melupakan sejarah bangsa Indonesia, itu intinya. Karena tidak akan mengurangi zaman saya, zaman ini, nyatanya juga zaman Bung Karno, ya bisa bangun negara, bisa bangun itu Senayan sampai sekarang nggak rusak. Insinyur lulusan zaman dulu yang pelajarannya masih ya ada sejarah, ada sipil, ada ini. Sekarang kan masalahnya kan komersial. Saya menemukan ada pengetahuan ini harus tak jual, harus laku. Nggak tahu gunanya untuk apa ke depannya, tapi harus masuk hingga disisipkan ke kurikulum. Banyak sekarang pelajaran yang disampaikan ke sekolah-sekolah yang manfaatnya nggak jelas. Tapi karena kita harus untuk membangun negara kita harus mengetahui persis bangsa kita itu apa, bangsa kita bagaimana. Nah, ilmu yang lain itu kan bisa nanti berkembang. Tapi intinya di dasar, sekolah dasar sampai sekolah menengah itu harus dibekali itu. Kalau itu untuk nambah ilmu matematik, ilmu teknologi dan itu nanti kan bisa berkembang di perguruan tinggi dan sebagainya. Tapi sudah bekalnya sudah kuat, kayak mulai di madrasah atau di pesantren itu sudah kuat. Nanti selesai pesantren mau jadi insinyur, jadi apa ya kuat. Tapi generasi udah 2 tahun aja. Jadi generasi sekarang itu seolah ada yang hilang Mbak. Tahu apa yang hilang katanya? Yang bilang Bapak itu juga banyak. Karakter building hilang sama sekali. Sejarah nggak tahu, ilmu budaya nggak tahu. Anak sekarang ditanyakan Jakarta ibu kotanya mana, udah nggak tahu. Kadang-kadang nggak tahu. Itu nggak nangkep Tapalawan, dia tahu Jakarta. Kita Surabaya. Tapi lain-lain apa itu? Indonesia Timur ibu kotanya mana? NTT ibu kota nggak tahu, kadang-kadang. Itu ilmu. Belum pelajaran sejarah. Sejarah itu sekarang dikaburkan Mbak. Dikaburkan. Siapa yang ngaburkan? Ya orang-orang tidak bertanggung jawab. Pengen jajah Indonesia lagi, pengen menguasai Indonesia lagi, bisa saja. Makanya dibelokkan sana. Akhirnya nggak ketemu jarak itu di mana. Dulu waktu kita masih sekolah SD, SMP sampai SMA itu Pangeran Biro-Biro perang tahun berapa selalu apa? Anak saya nggak apa, tanya bapak. Terus Imam Bonjol berontak sama Belanda itu tahun berapa? Apa?
Singamaraja itu tahun berapa melawan Belanda tahu dulu. Nah sekarang nggak tahu Mbak. Buat tanya siapa temennya Mbak tanya nggak tahu. Kalau negara ini dipimpin orang yang tidak mau urusan dengan kader PD, ya udah mentok lagi. Gitu. Zaman Soekarno dulu nggak ada yang sampai sejarah dikabulkan, nggak ada. Itu jenok sudah ada. Oke. Kira gitu Pak ya. Mungkin terakhir singkat aja Pak, harapan terhadap generasi muda saat ini Pak. Harapan ya itu tadi yang harapan saya tetap semangat, tidak mudah terpengaruh oleh isu-isu yang kurang bagus, fokus kepada pelajaran, bercita-cita membangun negara dengan ikhlas, bukan dengan tidak, jangan terlalu mengharapkan imbalan. Imbalan itu akan diberi oleh Allah, akan datang sendiri. Asal kita kerja yang benar, kita belajar yang benar, semua Allah akan mencatat, akan diberikan segala yang kita. Allah tidak tidur, semua yang kita berbuat dicatat. Kalau kita cita-citanya bagus, ya mesti akan mendapat. Pokoknya semangat seperti pejuang dulu. Dulu itu pokoknya saya menginginkan Indonesia ini merdeka, mati rampung, pokoknya merdeka. Makanya saya sekarang harus bisa membangun negara dengan baik. Apapun yang harus, kalau perlu saya harus kerja menjadi tukang sapu untuk mendapatkan biaya sekolah. Nah, itu hal ya. Jangan terlalu merengek kepada orang tua masalah kebutuhan ya. Terima kasih banyak Bapak atas waktunya, ya maaf banget. Maaf banget. Oke teman-teman, itu tadi ngobrol-ngobrol aku dengan para pejuang yang sangat gagah, yang masih gagah, keren. Ikutin terus video ini dan jangan lupa di like ya.